Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang mobil yang pernah ramai pada masanya. Mobil yang sudah terkenal bandel. Mobil yang ya dibilang ngirit, gak begitu ngirit. Ini adalah mobil Timor yang keluaran tahun 1996 sampai dengan 2003-2004an ya. Jadi ini adalah mobil Timor. Yang akan kita bahas adalah perawatan dari segi perawatan, baik dari SOHC atau yang karburator atau yang DOHC yang injeksi. Ini berdasarkan apa yang sudah saya pernah pakai mobilnya, yaitu DOHC dan SOHC. Menurut saya mobil ini kedua-duanya enak. Dari segi tenaga, kita bandingkan, untuk tenaga memang lebih responsif dari segi injeksi atau yang DOHC. Karena dia kan sudah full injection, jadi segala sesuatunya sudah diatur. Cuman kekurangan dari mobil DOHC ini, kita bayangin aja mobil dengan elektrikal yang sudah berumur kurang lebih mungkin hampir 18 tahun, 15 tahun, itu kan otomatis dari segi maintenance otomatis akan lebih ringkih dibanding mobil yang SOHC atau yang karburator. Karena apa? Karena mobil yang karburator itu kan sistem kelistrikannya sungguh simpel, sangat simpel ya. Jadi ketika teman-teman memilih yang karburator atau yang injeksi, itu kembali lagi ke selera. Dengan catatan ketika teman-teman pengen membeli yang DOHC itu minimal elektrikalnya masih aman, kemudian sudah banyak part-part yang diganti, dan juga mobilnya tidak bermasalah, ngeberbet lah, atau mungkin misalkan pagi susah hidup dan lain sebagainya. Kalau untuk dari segi yang karburator, menurut saya mobil ini sangat simpel. Elektrikalnya juga sederhana, tenaganya juga yang nggak jauh beda sih sebenarnya untuk DOHC dan SOHC ini. Cuman ketika teman-teman menggunakan mobil SOHC atau karburator, itu settingan karbunya harus benar-benar enak atau harus benar-benar pas. Karena apa? Yang namanya karburator ketika settingannya tidak pas, otomatis konsumsi BBM-nya akan lebih boros, mobil juga tidak bertenaga. Jadi ketika teman-teman memilih unit yang SOHC atau yang karburator, teman-teman bisa ajak montir lah minimal. Jadi ketika teman-teman masih polos dan juga belum mengetahui banyak tentang mobil, teman-teman bisa ajak montir atau teman-teman yang sudah berpengalaman di bidang mobil tersebut. Karena apa? Mobil tua itu harus jeli memilih. Mungkin kalau mobil-mobil yang sekarang kan oke lah, kita juga bisa lihat dari segi suara mesin dan lain sebagainya. Cuman kalau mobil tua itu harus benar-benar detail untuk mengeceknya. Jadi di sini saya tekankan, ketika teman-teman pengen membeli mobil yang SOHC atau DOHC, itu kembali ke selera teman-teman semua, dan kembali lagi gimana kondisi barangnya. Ketika barang dari mobil tersebut itu seger atau sudah banyak part-part yang sudah diganti, otomatis mobil itu sudah siap pakai. Kemudian ketika teman-teman dapat mobil yang elektrikalnya sudah bermasalah, kemudian mobil yang ibaratnya DOHC sudah dikarbuin, itu kan berarti elektrikalnya sudah bermasalah. Nah, kita bayangin aja electrical dari DOHC itu biasanya kan dia ada ECU, ada segala macam untuk sistem kelistrikalnya. Kebayang teman-teman, dengan kelistrikan yang sudah berumur, otomatis akan mengalami penurunan fungsi. Jadi alangkah baiknya kalau menurut saya teman-teman lebih memilih untuk mobil yang karburator. Karena ke mobil karburator ini perawatannya juga simple banget sih, nggak rewel. Kemudian ya rewel mungkin ketika settingannya nggak bener ya. Ketika settingannya bener, otomatis mobilnya juga akan sehat-sehat aja. Jadi kurang lebihnya kayak gitu sih teman-teman. Ketika teman-teman pengen membeli mobil, ini mungkin berlaku untuk semua jenis mobil ya. Jadi kebayang ketika teman-teman membeli mobil yang ibaratnya DOHC, elektrikalnya sudah mulai elektrikalnya sudah mulai bermasalah,
otomatis teman-teman harus mengeluarkan budget yang agak lumayan untuk perbaikan. Tapi ketika teman-teman menggunakan atau membeli mobil yang karburator, otomatis ya minimal jajan karburator mungkin di sejutaan lah ya, 1,5 juta untuk karburatornya. Dan juga mungkin karburator ini kan bisa menggunakan karbu-karbu yang lain kayak karbu kijang, karbu carry mungkin ya. Jadi kurang lebihnya gitu sih. Buat teman-teman yang pengen beli mobil, khususnya mobil Timor, saran dari saya, kebetulan saya sudah memakainya dan juga sudah menggunakan unit yang SOHC dan juga DOHC. Kalau menurut saya lebih simpel yang karburator. Jadi teman-teman lebih gampang ngerawatnya. Paling masalahnya biasanya yang karburator itu di delco. Delco juga bisa diganti pakai part-part mobil yang lain kayak Mazda Astina atau mungkin beberapa part mobil yang lain itu ada yang beberapa sama dengan mobil Timor. Jadi kurang lebihnya gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bahagia. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.